يا ربي صل على محمد ما لها بالأفق نور كوكب. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى روح سيدنا حبيبنا وشفيعنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلل رجالهم بالجنة ويقوون بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حسبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويأجرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم وتذكرا وتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحسان التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال مصنف الكتاب حبيب الإمام الحبيب أبو عبد الله محمد يوسف السنوسي رحمه الله وغفر له ولوالديه ونفعنا به في الدارين. ثم إلى صيب شرها من إبراهيم البيجوري رحمه الله وغفر له ولوالديه ونفعنا بهما في الدارين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وبحكمتك وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى أن قال. Masih dalam pembahasan mustahil karohah. Mustahil Allah terpaksa di dalam menciptakan sesuatu. Au bita'lili au bitob'i. Mustahil Allah menciptakan sesuatu dengan taklil atau dengan tob'i. Kemarin kita bahas mustahil Allah menciptakan sesuatu dengan zuhul dan ghuful. Mustahil lupa dan lalai. Hari ini kita bahas mustahilnya Allah menciptakan sesuatu dengan taklil atau tob'i. Au bitaklil. Apa itu taklil? Fi'lul illah namanya. Wa huwa yang namanya fi'lul illah wa ayyan sya'a an syai'in syai'un akhar. Yaitu adanya sesuatu, kemunculannya sesuatu itu dikaitkan dengan adanya sesuatu yang lain. Ini kalau dalam hukum adat ini gandengan ada dengan ada, gitu. Adanya sesuatu bergandengan dengan adanya sesuatu yang lain. Dalam hukum adat kan ada berapa? 4 gandengan.
ada dengan ada, tiada dengan tiada, ada dengan tiada, terus tiada dengan ada. Ini hukum adat punya 4 gandengan. Ini diantaranya ini. Kita bicara mustahil Allah menciptakan sesuatu dengan ilat. Apa itu ilat? Adanya sesuatu, wujudnya sesuatu memunculkan wujudnya sesuatu yang lainnya. Atau adanya sebuah perkara memunculkan perkara yang lainnya. Min ghairi dengan jalan ayyakuna lahu iradah. Dengan jalan tidak ada pada perkara itu iradah, wakhtiyaran, dan tidak ada pula usaha. Tidak ada kemauan dan tidak ada pilihan fihi di dalam kemunculannya. Bila tawakufin ala wujudi syarat wa intifa'i mane, dan tidak tergantung pada wujudnya syarat dan ketiadaannya mane atau penghalang. Wa mithalu dzalika indal qailina bihi qabahumullah. Dan contohnya seperti pendapatnya, nih kalau saya dulu ngomong seperti cocotnya, nggak mau ngomongnya nggak mau, karena orang jelek maksudnya, jadi orang jelek digandengkan sama omongan yang jelek. Seperti pembicaraannya orang-orang yang dijelekkan oleh Allah, yaitu orang-orang Qadariyah, yang mereka mengatakan kama fi harakatil usbu ma'a harakatil khatim, sebagaimana di contohnya adalah geraknya tangan menimbulkan geraknya cincin. Wujudnya tangan ini menimbulkan sesuatu. Apa? Si tangan itu menimbulkan gerak, kemudian geraknya menimbulkan geraknya wujud yang lain. Jadi kalau kamu jalan, baju kamu gerak enggak? Gerak. Kalau kamu tangannya gerak, cincinnya gerak. Dan geraknya cincin itu enggak kamu kehendaki. Ya. Dan kamu enggak memilihnya untuk bergerak. Walaupun kamu milih untuk stop, jadinya apa? Tetap gerak gitu loh. Saya pingin tangannya gerak tapi cincinnya bisa. Wajib kalau tangannya gerak, cincinnya wajib gerak. Cincinnya pasti gerak. Tangannya gerak, cincinnya pasti gerak. Namanya elat. Lah, kata orang-orang yang dijelekkan oleh Allah, kata mereka, fa'inal ula, dan yang pertama yaitu geraknya tangan, itu elatun indahum lisani, menjadi elat, menjadi penyebab munculnya yang kedua. Geraknya tangan menjadi penyebab geraknya badan, jadi penyebab geraknya baju. Geraknya tangan masuk ke dalam air, jadi penyebab geraknya tangan masuk ke bak yang ada airnya, jadi penyebab apa? Airnya gerak. Bisa nggak coba ini masukin tangan, tapi air jangan gerak. Bisa? Nanti taruh lem seember, masukin kuas, biar lemnya jangan gerak, bisa nggak? Namanya apa itu? Namanya elat. Jadi geraknya cincin, geraknya tangan menimbulkan geraknya cincin. Jadi yang pertama menjadi elat, menjadi sebab kemunculannya yang
Dua. Bimakna dengan pengertian anaha, bahwa keadaan yang pertama mu'athiratun fiha, itu mempunyai asar, mempunyai hasil di dalam perbuatannya. Disebut namanya ta'thirul illah fi ma'lul, yaitu bekasnya elat menimbulkan adanya maklul. Adanya si geraknya tangan menimbulkan geraknya si cincin tanpa diciptakan oleh Allah. Nah, ini yang parah nih begini. Jadi mereka menganggap cincin itu bisa bergerak karena adanya geraknya tangan. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan wa yaqulun Allah, dan mereka mengatakan Allah aujada harakatil usbu. Allah itu menjadikan geraknya jari. Wa hiya aujada harakatil khatim, dan geraknya jari menimbulkan geraknya cincin. Jadi Allah menggerakkan tangan, Allah menggerakkan jari, terus jari menggerakkan cincin. Namanya apa itu? Estafet. Jadi satu kayak kartu kamu susun dah. Satu kamu senggol, jatuh. Jatuh. Ya, jadi geraknya yang satu menimbulkan geraknya yang lain, gerak. Lah penimbul pertamanya siapa? Allah. Jadi Allah yang pertama gerak. Allahnya gerak dulu, terus cincinnya jarinya gerak, habis jadi gerak, cincin gerak. Ini pendapat mereka begitu. Jadi Allah menjadi penggerak utama. Allah sumber pertama, begitu loh. Wujudnya Allah itu menjadi sumber pertama lah. Kalau fi'ilnya Allah itu dengan elat, maka tentu nggak ada pilihan di situ. Nggak ada irodah di situ. Karena yang namanya elat itu muncul secara wajib, muncul tanpa adanya kehendak. Cincin itu gerak, nggak pernah ada jari itu menghendaki cincinnya gerak. Atau orang yang menggerakkan tangan nggak pernah menghendaki cincinnya untuk gerak. Kamu ketika memasukkan tangan kamu ke dalam air, kamu nggak pernah menghendaki airnya gerak. Kamu pengen pokoknya tangannya masuk bersih. Kamu nggak pernah ingin airnya biar pernah. Nah, berarti kan terjadinya perbuatan itu tanpa adanya pilihan. Pilihan untuk menggerakkan sesuatu. Tapi terjadi karena kemunculannya dengan wajib. Sesuatu itu menjadi wajib memunculkan sesuatu yang lainnya. Nah, bagi kita kedua-duanya itu bukan menjadi sebab dan terjadi dengan sendirinya, tapi keduanya itu dimunculkan oleh Allah. Kalau tangannya gerak itu bukan berarti Allahnya gerak. Tapi Allah menjadikan geraknya tangan dan menjadikan geraknya cincin. Itu jangan disambung Allah menjadikan geraknya tangan menjadikan geraknya cincin. Itu bukan pendapat ahlu sunnah. Itu pendapatnya orang-orang Qadariyah. Orang-orang yang mengatakan kita itu diberikan oleh Allah kuwah, diberikan oleh Allah kemampuan. Dengan kemampuan itu kita bisa menimbulkan sesuatu.
Padahal tidak demikian. Pendapat ahli sunnah, pendapat yang berasal dari para imam-imam kita, pendapat yang tanzih, pendapat yang bersih, yang mengimani Allah, bahwa Allah adalah pencipta yang ikhtiar. Allah menciptakan sesuatu dengan pilihan. Allah menjadikannya dengan irodahnya. Bukan otomatis jadi, bukan. Tanpa dikehendaki, enggak begitu. Tapi itu dikehendaki oleh Allah. Nah, kalau dikehendaki oleh Allah, maka pasti terjadinya bukan karena fi'lul elah. Karena kalau terjadinya karena fi'il elah, pasti di luar kehendak. Di luar pilihan. Gitu loh. Apa? Kamu menghendaki berjalan, maka seluruh yang ada pada tubuh kamu, ya rambut kamu, ya itu jalan semua tanpa kamu kehendaki, tanpa kamu pilih-pilih. Namanya ini waktu saya jalan, nanti yang saya pingin yang gerak cuma ini, yang lain nggak usah gerak. Nggak pernah begitu. Kenapa? Karena itu otomatis bergerak. Nah, otomatis bergerak ini jangan dipahami yang satu menimbulkan yang lain karena elah, tapi keduanya itu ditimbulkan oleh Allah. Maka terjadinya itu, ketika itu mau disifatkan kepada fi'ilnya Allah, maka terjadinya adalah fi'il iradah, fi'il ikhtiar. Artinya Allah menjadikan geraknya tangan, gerak, dan juga menjadikan geraknya cincin, gitu loh. Keduanya dijadikan sebagai sebab akibat. Sebab akibat ini bukan terjadi dengan sendirinya. Sebab akibat ini bukan keluar secara otomatis. Sebab akibat itu Allah yang menciptakannya dengan iradahnya, dengan pilihannya, dengan kehendaknya. Artinya menghendaki kemunculannya geraknya tangan dan menghendaki kemunculan geraknya cincin. Allah pula menghendaki berhentinya geraknya tangan dan berhentinya geraknya cincin. Allah menghendaki berhentinya geraknya tangan dan berhentinya geraknya air. Ini sama. Ketika air itu tangan dimasukkan ke air, airnya ikut bergoyang. Maka Allah pula yang menjadikan geraknya tangan yang masuk ke air, dan geraknya si air itu bukan muncul dari tangan, tapi Allah yang memunculkannya dengan iradahnya, dengan kehendaknya, dengan pilihannya. Ini yang harus kita imani, bukan dengan fi'lul elah. Kalau Allah mau bikin gempa bumi gimana? Diorok-orok begitu. Mau kira, kalau Allah mau bikin angin puyuh, tiup-tiup gitu. Gimana sih? Ini pendapatnya orang-orang Qadariyah qabbahahumullah. Na'udzubillah min dzalik. Terus wa yasummuna, dan mereka menamakan Zatul Bari, zatnya Allah Subhanahu wa taala, Illatul Ilal, yaitu menjadi sumbernya elat, lima dzukir, atas apa yang dibicarakan. Jadi Allah itu adalah elatnya, adapun yang lain adalah maklul. Kalau Allah menjadikan dengan elah, zatnya Allah menjadikan sesuatu, maka otomatis jadinya wajib bikinnya. Bukan jaiz. Kenapa? Karena tanpa pilihan. Sedangkan Allah menjadikan segalanya dengan sebuah pilihan. Sebagaimana dalam Al-Quran dikatakan banyak ayat yang menunjukkan Allah menjadikan sesuatu dengan kehendaknya. Idza arada syai'an, apabila sesuatu dikehendaki oleh Allah, ayyakula lahu kun fayakun. Berarti Allah menjadikan dengan kehendaknya, bukan dengan elat. Otomatis wujudnya Allah memunculkan wujud yang
lain bukan. Tapi Allah memilih mana yang mau digerakkan, mana yang mau didiamkan, gitu. Bukan terus menciptakannya Allah dengan fi'lul illah, bukan. Dan fi'lul illah ini fi'il yang tidak bisa dihalangi. Artinya setelah kamu masukkan tangan kamu ke dalam air, kamu pengen menghalangi biar airnya tidak ikut, ya nggak bisa. Wong tangan udah masuk, gimana airnya nggak gerak? Kalau tangan sudah gerak, cincin pasti dan nggak bisa dihalangi. Pegangin umumnya, tangannya ikut berhenti, tangannya nggak gerak begitu loh. Kalau tangannya gerak, cincinnya pasti, kecuali kamu copot. Yang gerak, tangannya doang, jadi nggak ikut. Kalau kamu copot, yang gerak cincinnya doang ya full. Tapi kan tangan ini ikut gerak. Jadi fi'il illah itu fi'il yang tidak bisa dihalangi. Fi'il yang tidak bisa dihentikan. Artinya apa? Sesuatu yang pasti terjadinya. Nanti munculnya sesuatu disebabkan kemunculan sesuatu yang lain. Kalau sesuatu ini sudah muncul, pasti muncul sesuatu yang lain. Itu disebut namanya fi'il ilat. Kalau mau disebut lazim nanti menjadi perkara yang tidak saling mendahului, maka nggak bisa disebut ilat. Ilat itu yang satu menyebabkan munculnya yang lainnya, itu namanya ilat. Geraknya cincin menyebabkan geraknya tangan, geraknya mobil menyebabkan geraknya orang yang nyupir, geraknya pesawat menyebabkan pilotnya ikut gerak. Ini namanya sesuatu yang dia bergerak tanpa dikehendaki. Dia bergerak tanpa dipilih. Di sebuah fi'il yang kalau ini dinisbatkan kepada Allah, maka fi'il itu akan jadinya menghilangkan iradah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus wa qauluhu au bitab'i, atau mustahil Allah menjadikan sesuatu dengan tab'i. Apa itu toba? Apa itu fi'il toba? Fi'il toba itu adalah wa ayyan sya'an syai'in syai'un akhar, yaitu adanya sesuatu muncul karena adanya sesuatu yang lain, bitab'ihi karena wataknya, wa haqiqatuhu min ghairi ayyakuna lahul iradah, dan secara hakikat fi'il toba itu sebenarnya juga sama tidak adanya iradah. Mau fi'il toba, mau fi'il ilah, sebenarnya kedua-duanya ini tidak punya kehendak, tidak punya iradah. Sesuatu muncul disebabkan sesuatu yang lain tanpa adanya kehendak, tanpa adanya pilihan. Walaupun fi'il toba ini masih tergantung kepada wujudis syarat. Ma'atawakufi ala wujudis syarat wantifai mani'in, dan hilangnya sebuah penghalang. Wa mithalu dzalika indal qailina fihi qaubahumullah, dan contohnya sebagaimana dikatakan oleh orang-orang yang dijelekkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam akidahnya. Mereka mengatakan kama finnari, sebagaimana pada api, fa innaha tu'athiru indahum fil kharqi, sungguhnya api itu memberikan bekas, menimbulkan terbakarnya sesuatu bitab'ihi dengan wataknya si api. Si api itu punya watak, punya karakter, kalau orang bilang itu. Angin punya karakter, cahaya punya karakter. Cahaya kasih kaca terbakar, punya karakter panas, bisa membakar sesuatu.
Angin menerbangkan sesuatu, atau angin bisa apa? Kalau dia muncul karena zatnya namanya fi'il elah. Kalau dia muncul karena sebab yang lainnya maka namanya fi'il tab'i. Pisau memotong karena tajamnya, itu bukan karena dirinya. Kalau karena dirinya namanya fi'il elah. Kalau tajamnya berarti tab'i gitu loh. Apalagi obat bisa menyembuhkan, nasi mengenyangkan. Suatu yang terjadinya itu bukan karena zatnya, tapi disebabkan perkara yang ada pada zatnya, maka disebut namanya fi'il tab'i. Seperti api, maka panasnya si api menimbulkan hangus. Pisau, tajamnya pisau menimbulkan terpotong. Nah, ada syaratnya. Apa syaratnya? Kalau api itu ingin membakar, maka dia harus ditempelin, didekatkan. Apinya di sini, bensinnya di sono, terbakar enggak? Enggak. Kalau ada api, ada bensin pasti terbakar. Kalau nempel. Kalau enggak nempel, ya enggak, gimana? Bensinnya di sini, tutupin botol, kamu tempelin korek, nyala? Ya enggak nyala. Kenapa? Terhalang. Dia harus hilangnya halangan. Kalau dia tidak terhalang, dia tersentuh, dan disyaratkan pula hilangnya penghalang. Apa itu? Basah. Udah ditempelin tapi basah, ya nggak bisa. Kalau sesuatu itu kok basah, kayu basah, kain basah, pohon basah, maka dia nggak bisa dibakar oleh api. Kenapa? Api terhalang untuk membakar sesuatu yang basah. Berarti sebenarnya api itu nggak punya kehendak membakar, gitu loh. Api itu nggak punya pilihan untuk membakar. Kenapa? Kalau api punya pilihan, maka mestinya siapa saja bisa dibakar. Tapi ini enggak. Kalau yang basah saya nggak bisa. Berarti aslinya dia nggak punya pilihan untuk membakar, gitu loh. Jadi kalau Allah kok menjadikan sesuatu dengan fi'il tauba, berarti Allah menjadikan dengan tanpa pilihan. Allah menjadikan dengan tanpa kehendak, maka ini mustahil bagi Allah. Allah itu ya menciptakan alam ini karena memang dia itu Tuhan. Maka otomatis Allah itu menciptakan sesuatu dengan syarat. Ada sababnya, ada syaratnya. Maka kalau fi'ilnya Allah demikian, maka akan jadinya nanti Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan sesuatu dengan tauba atau dengan tanpa pilihan. Terus ana tujiduhu binafsi. Ana tujiduhu binafsiha lakin inda wujudi syarat wa huwa al-mumasatun. Maka adanya syarat dengan adanya tersentuh. Jadi wujudnya sendiri itu menimbulkan sesuatu yang lain, tapi syaratnya adanya sentuhan. Wantifa'i mane, dan harus terhilangnya penghalang, yaitu al-bululah, yaitu basah. Kalau ada basah, maka tidak akan bisa menciptakan. Tidak akan bisa munculnya hangus, tidak akan bisa munculnya terbakar kalau di situ ada penghalangnya. Wal bulula wal farqu baina ta'lil wa tab'i. Adapun bedanya antara fi'il ta'lil dan fi'il tab'i, yang satu
la anal ula la yatawaqqafu ala wujudi syarat wa intifa'il mane. Yang pertama yaitu fi'il ilat itu tidak adanya penghalang dan tidak adanya butuh kepada hilangnya mane. Enggak pakai syarat, enggak butuh wujud syarat dan enggak butuh hilangnya mane. Bi khilafisani, beda dengan fi'il yang kedua yaitu fi'il toba. Kalau fi'il toba itu butuh kepada wujudnya syarat dan butuh kepada hilangnya penghalang. Ini air ini umpamanya apa? Dingin. Terus ditempelin ke api, digodok. Terus airnya jadi panas. Panasnya yang muncul di air ini muncul dari mana? Hah? Dari wujudnya api. Di panasnya yang di api pindah ke panasnya yang di air, kan? Lah apinya masih panas enggak? Berarti enggak pindah dong. Kalau pindah harusnya apinya enggak panas lagi. Apinya panas, airnya dingin. Terus setelah ditempelkan, air jadi panas. Itu panasnya air dari mana? Dari api. Nah, apinya masih panas. Gimana sih? Kalau apinya itu nggak panas, berarti pindah. Ya, wujudnya panasnya api pindah ke air. Kalau masih panas apinya, berarti dianggap menimbulkan, gitu loh. Panas menimbulkan panas. Tanpa usaha. Kenapa usaha? Karena nggak bisa milih yang lain. Coba panas api, kamu munculnya yang dingin dong, bisa? Atau selainnya panas, bisa? Berarti api itu nggak punya pilihan untuk memunculkan yang lain, gitu loh. Api hanya bisa pilihan memunculkan panas, nggak punya pilihan munculin yang lain. Atau ketika dia nempel sesuatu, dia pingin jangan panas, ya nggak bisa. Ya, api nggak bisa milih untuk tidak memanaskan sesuatu, gitu loh. Jadi api ketika membakar itu bukan atas maunya sendiri, bukan atas pilihannya sendiri, karena dia tidak bisa menghentikan untuk tidak membakar, dan dia untuk membakar sesuatu bukan atas maunya sendiri. Walaupun sesuatu itu nggak sengaja tersentuh, maka akan terbakar. Kata api, gue nggak punya niat bakar ente. Terus kok terbakar nggak tahu, saya mau nempel aja. Nah, orang yang menganggap api itu yang bisa membakar, maka dia menganggap bahwa fiilnya api itu punya bekas, punya asar, punya hasil, gitu loh. Lah kalau itu dikatakan punya hasil, maka hasilnya terjadi tanpa sebuah pilihan. Maka bagaimana mungkin api dianggap pencipta kalau dia nggak punya pilihan? Maka mustahil Allah itu menjadikan sesuatu tanpa sebuah pilihan, tanpa adanya iradah. Maka di atas sedang kita bahas mustahil Allah itu karohah. Termasuk karohah apa? Menciptakan sesuatu dengan ilat. Maka adanya karohah, menciptakan sesuatu dengan tobai, maka itu namanya karohah. Maka mustahil bagi Allah apabila fiilnya atau perbuatannya dalam menimbulkan sesuatu itu dengan fiil tobai atau fiil ilah. Dua-duanya ini mustahil bagi Allah karena dua-duanya itu hilangnya iradah dan hilangnya
ikhtiar. Walaupun yang satu itu, yang fi'il tauba, itu bisa dihalangi. Kalau fi'il elah, nggak bisa dihalangi. Kalau fi'il tauba, bisa dihalangi. Contoh, api, air, ditempelkan, panas nggak? Bisa kamu halangi dengan sesuatu yang nggak bisa panas. Ada? Banyak. Termos, kalau gelas kamu isi air, luarnya panas nggak? Panas. Airnya panas. Terus gelasnya ikut panas. Berarti karena sentuhannya air tadi, gelas, kalau kita katakan yang menimbulkan panasnya gelas itu adalah air yang panas tadi, maka namanya fi'il tauba. Maka itu yang harus kita hilangkan. Yang menimbulkan panasnya gelas, Allah. Bukan si air. Gitu loh. Kenapa? Karena Allah bisa bikin panas pada air, maka Allah bisa bikin panas pada gelas. Bukan terus, panasnya air, nimbal ke gelas. Ini sama aja penyakit menular nanti. Ente kena corona, kemari saya kena corona. Berarti yang membuat saya sakit siapa? Kamu yang bawa corona. Ini bukan iman kita. Kita imannya dua-duanya dibikin Allah. Kalau kamu kena corona, yang lain kena corona, itu Allah yang bikin corona juga. Kenapa? Pada wujud yang satu Allah bisa bikin dia sakit, maka wujud yang lain pun bisa dibikin sakit. Wujud yang satu bisa dibikin panas, maka yang lain bisa dibikin panas. Tanpa perlu menimbulkan yang satu dengan yang lain. Tanpa perlu dengan, estafet, beruntun. Yang satu diberikan jalan untuk bisa menimbulkan sesuatu yang lain, maka ini bukan fi'il bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau fi'il tauba itu bisa terhalang seperti apa? Ketika kamu taruh air panas, maka kamu taruhnya di termos, luarnya termos nggak panas. Panas. Kenapa? Ada penghalang. Jadi si api, si panas itu bisa dihalangi untuk tidak memanaskan yang lain. Gitu loh. Tapi kalau geraknya tangan, tidak bisa dihalangi untuk menggerakkan cincin. Geraknya jari masuk ke air, tidak bisa dihalangi untuk menggerakkan air. Tetap kalau sudah tangan masuk ke air, pasti airnya nggak bisa dihalangi. Kalau tangan sudah gerak, cincin pasti tanpa bisa dihalangi. Tapi kalau pisau, tajamnya pisau nempel ke badan kamu, digesekkan, maka dia akan terpotong. Bisa dihalangi? Bisa. Peluru masuk ke tubuh kamu bisa dihalangi? Bisa. Tinggal kamu beli jaket yang pakai alif bakta itu. Jaket apa itu? Jaket jimat. Nah, itu dulu, model dulu begitu. Sekarang tinggal beli aja itu rompi. Nanti peluru juga aman ya. Kalau dulu pakai puasa 7 hari. Mute segala. Pokoknya tukang kambing nggak laku lah gitu. Urusan. Tukang ikan masih laku, tukang ikan. Kambing nggak laku, harus begitu-begitu. Jadi kalau dulu pakainya jimat biar nggak mempan ditembak. Artinya bisa sesuatu yang fi'ilnya, perbuatannya bisa dihalangi, namanya fi'il tauba. Ini kalau dalam hukum adat demikian. Tapi kita harus mengimani bahwa kedua-duanya itu baik fi'il elah ataupun fi'il tauba itu bukan sesuatu yang muncul dengan sendirinya, tapi itu dimunculkan oleh Allah dengan bersamaan.
bersamaan geraknya tangan, bersamaan pula Allah bikin geraknya cincin. Kamu nggak lihat Allah menggerakkan keduanya, maka kamu anggap yang menggerakkan cincin adalah tangan. Saya ngangkat gelas begini, kamu anggap tangan saya yang ngangkat gelas. Kamu nggak lihat Allah menjadikan tangan saya terangkat dan menjadikan gelasnya terangkat. Dua-duanya diangkat bersama-sama. Tapi karena kamu nggak melihat Allah menjadikannya, kamu anggap tangan saya yang angkat. Beda kalau kamu lihat dalang sama wayang. Kamu yang nyampe, oh itu mah geraknya dalang. Oh itu mah dikasih sama dalang. Karena kamu nggak lihat dalangnya sekarang ini. Kamu nggak lihat Allah pencipta segalanya, maka kamu terfitnah. Kamu tertipu, kamu terhalang melihat Allah sebagai pencipta segala sesuatu. Kamu anggap apa yang kelihatan di mata kamu anggap inilah yang menimbulkannya. Orang ditonjok, jatuh, kamu anggap ini yang jatuhin. Orang bakar, hangus, orang ditusuk, mati, berdarah, kamu anggap ini yang menimbulkannya. Ini kita jangan sampai tertipu pada fi'il yang kita lihat di hadapan kita, baik fi'il ilah maupun fi'il taubah, karena kedua-duanya menurut akal tidak bisa menghasilkan apapun. Tidak bisa menimbulkan apapun. Keduanya hanya bergandengan. Mana contohnya? Banyak. Nabi Ibrahim alaihissalam dalam riwayatnya dilempar ke api tanpa terbakar, malah dia kedinginan. Nabi Ismail alaihissalam disembelih, dari depan disembelih, dari belakang disembelih, tapi tidak sedikit pun tergores. Nabi Ibrahim alaihissalam waktu dibakar, waktu dilempar ke api, yang hangus apanya? Yang terbakar apanya? Yang terbakar ikatan yang mengikat tangannya. Talinya terikat, terbakar. Maka seluruh badannya, bajunya yang dia pakai nggak ada yang terbakar. Ketika dia dilempar dalam keadaan terikat, ketika masuk ke api, ikatan talinya itu hangus, badannya enggak. Tandanya apa? Api itu membakar bukan maunya sendiri. Api itu membakar dikehendaki oleh Allah. Mana yang akan digandengkan dengan hangus, mana yang tidak digandeng dengan hangus. Kalau api itu punya fi'il toba, maka apapun akan dibakar di situ. Tapi enggak demikian nyatanya. Talinya terbakar, badan Nabi Ibrahim tidak terbakar, kayu bakarnya hangus semua. Jadi kayu bakarnya hangus, talinya hangus, badannya hangus. Artinya hangusnya sesuatu itu bukan pilihannya api, tapi ada yang lain yang memilihnya. Allah yang menjadikan sesuatu itu terbakar bergandengan, bersamaan, berbarengan dengan tersentuh api. Jadi jangan dianggap fi'il toba itu yang menimbulkan sesuatu. Terus fa'in kila aina wujudus syarat wa intifa'i mani' binisbati li ta'thil maula tabaraka wa ta'ala. Terus kalau mau disandarkan yang kedua ini pada fi'ilnya Allah dikatakan fi'ilnya itu fi'il apa? Toba, maka ditanyakan, lah kalau Allah itu perbuatannya pakai toba, terus syaratnya mana, dalam maneknya mana? Kalau api kan punya syarat. Syaratnya apa? Nempel. Terus maneknya basah. Nah kalau Allah itu fi'ilnya toba, terus syaratnya mana? Terus maneknya mana? Ujiba, dijawab. Fa inna syarta maujudun fil waqi'. Syaratnya itu wujud
pada wakai apa sih? Ya, kudrat. Allah punya sifat kudrat. Maka itu sudah terpenuhi syaratnya. Wa mane muntafa, maka maneknya itu apa? Syarik. Nah, Allah nggak punya syarikul bari. Allah nggak punya sekutu yang bisa menghalangi Allah menjadikan. Maka Allah bikin dengan fi'il taubah. Kata pendapat qabbahahumullah, orang-orang yang dijelekkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kada wa in lam tatla ala zalika, kalau enggak mau dikatakan demikian, bi annahum lam yaqulu, maka mereka tidak mengatakan bidzalika illa binisbati lil hadis, kecuali fi'il taubah itu nisbatnya kepada hadis, kepada makhluk yang diciptakan oleh Allah. Kalau ini nisbatnya kepada makhluk, maka jadinya apa? Ada sesuatu yang muncul tanpa diciptakan oleh Allah. Ada sesuatu yang terjadi di jagat ini, muncul di alam semesta, tidak dikehendaki oleh Allah, dan itu hukumnya mustahil. Walhasil, maka kesimpulannya, annahu subhanahu wa ta'ala fa'ilun bil iradah. Allah subhanahu wa ta'ala adalah fa'il, pencipta segala sesuatu, bil iradah, dengan adanya sifat iradah wa ikhtiyar, dan adanya pilihan. La bil qahri, bukan dengan keadaan terpaksa, wal ijbar atau ijbar. Kama za'amahullah, kama za'amahu min adallallahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah. Itu mereka yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dijelekkan oleh Allah, disesatkan oleh Allah pengetahuannya. Matanya oleh Allah dibutakan, hatinya oleh Allah ditutup, penglihatannya oleh Allah ditulikan. Hingga apa yang terlihat semua di jagat ini tidak bisa sampai kepada dalil wahdaniyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa sampai menemukan dalil. Ini adalah sebab akibat yang boleh saja terjadi dengan pergandengan, boleh pula tidak demikian. Ini dianggap oleh mereka sebagai sesuatu yang nyata menjadi fi'ilnya hawadis. Sesuatu yang nyata menjadi perbuatannya makhluk. Ini orang-orang Mu'tazilah. Makanya dikatakan mereka itu kelompok yang kemudian apa? Firqah, keluar dari kelompoknya ahli sunnah wal jamaah. Kenapa dianggap pemikirannya sudah enggak sepemikiran dengan ahli sunnah? Karena ahli sunnah kepingin mengimani Allah itu dengan jalan memurnikan sifat Allah yang tidak sampai dengan menyerupai sifatnya makhluk. Maka iman kita harus bersih. Maka dengan akidah yang diajarkan ini, iman kita terjaga dari dua perkara. Apa? Kekotoran dan kekafiran. Iman yang kotor kayak apa? Ini kotor ini. Menisbatkan, kita dikasih kekuatan oleh Allah. Kekuatannya menimbulkan yang lain. Ya sebenarnya Allah juga yang bikin, tapi lewat perantaranya si Anu. Kekuatannya dibikin oleh Allah. Nanti dia bisa bikin yang lainnya. Maka ini imannya dianggap kotor. Lah kalau murni dari dirinya sendiri bagaimana? Kafir. Dia syirik kepada Allah, menganggap ada yang lain yang muncul selain fi'ilnya Allah. Kita pengen bersih. Kita pengen diri kita bersih dari apa? Menyamakan sesuatu ataupun menyerupakan sesuatu. Karena iman kita harus kita jaga dari iman yang rusak, imannya yang tidak sesuai
dengan apa yang diajarkan oleh para nabiullah, oleh para sahabat-sahabatnya Rasulullah, oleh para imam kita yang mana mereka menjaga kemurnian imannya, kebersihan imannya dari mengimani Allah dengan jalan yang kotor, jalan yang sampai pada kekafiran. Ini pembahasan tentang mustahil Allah menjadikan sesuatu dengan apa? Karohah, dengan keadaan terpaksa, yaitu menolak apa saja? Zuhul, yang pertama lalai, yang kedua lupa. Mustahil Allah bikinnya pakai lalai, mustahil bikinnya pakai lupa, mustahil dengan fi'il ilat, dan mustahil pula dengan adanya fi'il tab'i. Maka ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala betul-betul pencipta yang dengan fi'il irada, pencipta dengan ikhtiarnya sendiri, dengan iradahnya sendiri. Maka kalau ada sampai yang menolak kepada iradahnya Allah, pilihannya Allah, maka sebagaimana yang dikatakan oleh para imam kita, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai kepada pula para imam kita, di antaranya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengatakan apa? Siapa yang tidak iman pada takdir, maka dia bukan golongan kami. Artinya yang enggak iman pada ikhtiarnya Allah, pada iradahnya Allah, pada pilihannya Allah, maka dia bukan kelompok kami. Nah, orang Mu'tazilah mengatakan itu bukan pilihannya Allah. Geraknya cincin bukan pilihannya Allah. Terbakarnya sesuatu dari api bukan pilihannya Allah. Allah memilih satu hal, maka yang satu itu menimbulkan hal yang lain tanpa dipilih lagi oleh Allah. Karena kayak tadi, kertas kita susun, terjejer-jejer, satu dijatuhkan, yang kita kehendaki hanya satu di depan saja. Berikutnya menjatuhkan yang lainnya terus berganti sampai kepada yang lain. Tanpa lagi dikehendaki, maka ini mustahil ada pada fi'ilnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fi'ilnya Allah harus fi'il ikhtiar. Semua yang muncul, apapun yang terjadi, sekecil apapun dia, maka itu atas pilihannya Allah, atas iradahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, kita akan sambung lagi yang akan datang bicara sifat mustahil yang berikutnya, yaitu mustahil juhul, mustahil Allah Subhanahu wa ta'ala bodoh. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقتربنا وأننا أسرفنا على الأضاء إسرافنا فتب توبة تغفر لكل حبة وصلنا أرادي وآمن روحتي واغفر ربي ومولودنا والأهل والإخوان وكل ذي محبة أو صحبة والمسلمين أجمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا رسولين صلى وسلم ربي عليه أنت الحبي وآله وصحبه داد قصي صحبي والحمد لله بالبدء والتناهي سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.